Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih tiba-tiba kalian menyadari suatu hal? Ngapain sih kita capek-capek belajar? Tiap hari pergi pagi ke sekolah. Ngapain juga kita mempelajari suatu hal tersebut di sekolah? Apa faedahnya untuk hidup kita sekarang? Misalnya kita bicara tentang perang di Ponorogo itu terjadinya ketika setelah maghrib kan, menurut informasinya. Apakah pelajaran seperti itu ada faedahnya? Ditanya nggak sih saat melamar kerja, apakah pengetahuan itu ada gunanya di kehidupan kita sehari-hari sekarang ini? Lalu, apa sih yang mestinya dipelajari di sekolah itu? Komennya. Oke, sekarang saya bakal cerita dulu soal manusia yang paling bertanggung jawab tentang pendidikan di negara ini. Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Beliau terkenal dengan 3 kalimat bahasa Jawa halusnya yang selalu disebut sebagai semboyan pendidikan Indonesia. Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Percaya nggak sih kalau Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya Raden Maswardi Suryaningrat ini anak bangsa yang jenius? Ketika mudanya beliau dapat beasiswa untuk sekolah kedokteran Belanda di Batavia. Bayangin aja, seorang pribumi asli di zaman itu bisa sekolah saja udah syukur. Bahkan dia tidak hanya pintar, tapi juga berani. Sayangnya Ki Hajar itu hobi banget kritik pemerintah Belanda. Sampai akhirnya dikeluarinlah dia dari kampusnya. Ya udah dapat beasiswa, berani kritik lagi. Gokil gak coba? Setelah itu dia jadi wartawan, dan makin jadi dia malah. Dia nulis hal-hal yang tajam-tajam soal pemerintah Belanda. Sampai akhirnya jengkel tuh Belanda, dibuanglah dia ke Belanda sana agar jauh dari Indonesia, ya, agar dia nggak bikin rusuh di Indonesia. Ternyata si Belanda ini nggak tahu kalau Ki Hajar itu orangnya ngayalan. Setelah sampai di Belanda, beliau justru di sana tuh belajar banyak hal. Beliau belajar soal esai terbaru di dunia pendidikan, filsafat psikologi, dan banyak lain lagi. Salah satunya adalah filosofi dan kurikulumnya Maria Montessori yang sampai saat ini masih dipakai di sekolah-sekolah elit di seluruh dunia. Nah, hasil pembelajarannya dengan otak jeniusnya itulah yang kemudian ia rangkum dan dibawa pulang ke Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pendidikan, ya, termasuk di tangan siswa sekolah yang ia dirikan sendiri, dan termasuk di perkumpulan Selasa Kliwonnya atau grup intelektualnya dia, tempat ngobrolin proyek-proyeknya dia, dan untuk Indonesia secara keseluruhan ketika ia menjabat menjadi Menteri Pendidikan. Nah, hal pertama yang akan dibahas adalah mulai dari hal paling dasar, yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu apa sih? Menurut Ki Hajar, tujuan pendidikan itu adalah memerdekakan manusia. Apa itu manusia merdeka? Menurut Ki Hajar pula, poinnya ada 2. Pertama, selamat raganya. Kedua, bahagia jiwanya. Nah, maka dari itu menurut Ki Hajar, pendidikan itu harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Bagaimana caranya orang bisa selamat dan bahagia? Menurut Ki Hajar, pendidikan itu punya 3 peran penting. Pertama, memajukan dan menjaga diri. Yang kedua, memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, memelihara dan menjaga dunia. Ki Hajar menyebut ini sebagai filosofi Trirahayu. Pernah dengar filosofi Trirahayu? Dia percaya bahwa semua itu terhubung dan semuanya berkontribusi pada kepentingan yang lebih besar. Contoh misalnya kalian ini berhasil menjadi diri kalian menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang bahagia. Misalnya di sebuah keluarga, taruhlah keluarganya itu adalah keluarga yang bahagia dan orang-orangnya baik. Jadi kalau di sebuah negara, daerah-daerahnya maju, negaranya juga jadi maju. Kalau negaranya maju,
yang ngerasain efeknya kan semua bangsanya, semua rakyatnya gitu ya. Semua itu terhubung, dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Memberdayakan satu orang adalah langkah awal memberdayakan satu keluarga. Memberdayakan satu keluarga adalah langkah awal untuk memberdayakan daerah. Memberdayakan daerah adalah langkah awal untuk memberdayakan bangsa. Ki Hajar menyebut pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, konvergen, dan konsentris, atau trikon ya. Kontinu artinya berkelanjutan. Apa yang kalian capai hari ini sebenarnya adalah hasil dari apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian pelajari di masa lalu kalian. Belajar itu terus menerus sepanjang hidup. Selalu ada cara lain buat menjadi lebih baik daripada hari ini. Kita percaya bahwa menjadi lebih baik 1% saja setiap harinya hasilnya udah luar biasa buat hidup kita. Kemudian konvergen, artinya ilmu itu harus dari berbagai sumber. Ambillah ilmu dari luar zona nyaman kalian. Prinsip terakhir yaitu konsentris. Belajar dari luar itu boleh, tapi jangan lupa harus disesuaikan juga dengan identitas dan konteks yang ada di hidup kita. Jadi pesan yang harus diingat itu ada 3. 1. Jangan lupa belajar caranya bahagia. 2. Ketika kita membangun diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik, dan itu akan membuat hidup kita jadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, belajarlah terus seumur hidup. Ambillah dari berbagai sumber, tapi sesuaikan dengan konteks kehidupan kita. Sampai di sini paham kan? Saya tunggu komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.